Ini karena ada order ya HID, sekalian deh kita mereview bayangan gelap ya dipakai di reflektor. Ya, katanya kan HID menyilaukan ya. HID itu menyilaukan. HID itu menyilaukan, Bro, ya. Misalnya kalau yang bagus ya nggak bakal menyilaukan ya. Nah, tapi ini versi yang umum ya. Versi yang umum maksudnya adalah versi yang sebenarnya kalau Anda mau beli bohlam yang bagus ya, HID itu yang solenoidnya besi ya. Saya jual mahal itu, stok lama juga, sisa-sisa. Jadi begini nih, ini bohlam ya, ini oblak. Jadi fokus ini bisa kabur ya. Ini oblak, Bro, itu. Oblaknya gede. Ya. Saya jual ini bohlam, tapi saya orangnya kalau ada kelemahan, kelebihan saya orangnya open ya. Jadi kalau buat Anda yang beli HID beginian dimanapun Anda beli, pokoknya yang bodinya seperti begini, ininya plastik ya, ini tuh oblak. Oblak ini menyebabkan fokusnya itu kabur ya. Nah, Anda bisa beli bohlam yang solenoidnya besi. Ada ya. Nah, ini oblak. Hilo-nya juga kendor ya. Magnet solenoidnya pairnya nggak begitu keras, oblak tuh ya. Yang bagus dari besi, presisi ya, presisi, silindernya bagus ya. Kita coba nyalakan, kita pasang, sekalian kita ngetes bayangan gelap ya. Bayangan gelap atau kita ngetes cut off. Nah, ini udah terpasang ya. Dia fix fokus, tidak bisa diputar-putar, adjustable tak bisa. Ya, cut off di bayangan gelap di HID tak ada ya. Atasnya kena semua. Nah, Anda lihat nih garis cut off ini nih ya, pas di sini, pas di sini ya. Jadi sebenarnya kalau Anda mau padat, HID masih oke. Padat, cuman HID punya kelemahan. Ya, arahnya sekarang sudah ke LED. HID punya kelemahan, Bro. Ya, kalau siang hari Anda ngedim itu telat. Siang hari Anda ngedim itu telat. Saya ngomong apa adanya. Anda bisa pakai balas fast bright, tapi balas fast bright solusinya memang lebih ngacengnya cepat, nyalanya cepat, cuman yang jadi masalah adalah arusnya besar ya. Untuk mobil-mobil kecil seperti Alia ya, yang aki-akinya cuma 35 ampere itu, kalau akinya kondisinya nggak sehat, ditarik gede begitu ngedrop mesinnya ya. Ngedrop, apalagi kalau Anda sudah memakai knalpot racing ya, kedengeran tuh kalau waktu HID nyala tuh mesinnya ngeden gitu ya, ngeden. Kenapa? Karena ditariknya gede sekali, Bro, di atas 10 ampere ya. 10 ampere kali 2 20 ampere, akinya 35 ampere gitu ya. Jadi alternator kerjanya berat. Dan HID itu panasnya dirambatkan ya. Ini saya di sini panas loh, nih. Tangan saya megang begini, panas dari situ itu di sini ada. Kalau LED tidak ada. Tidak dirambatkan. LED itu panas di body. Kalau HID itu panas nih, di mika memang panas. Tapi tidak sepanas halogen. Tapi banyak juga yang mengeluh adalah rusak bagian atasnya. Ya, kalau di LED saya rasa minimal, kecuali Anda mungkin pakai yang 60 watt DHP. Di forum luar negeri ada yang komplain bahwa reflektor dia rusak ya. Jadi watt juga jangan terlalu gede pakai LED. Sebenarnya sih watt dan luxnya gede bagus, cuman kalau Anda pakainya continuous terus-terusan tiap hari buat nge-grab juga reflektor pasti kena ya, karena namanya Anda modifikasi. Nah, ini panas nih, Bro. Panasnya dirambatkan ya. Sekalian kita break in ya. Ini panas nih, panasnya dirambatkan. Dia kalau soal bayangan gelap, HID sih top tuh ya. Top ini dalam arti full kena. Nah, ini cut off-nya pasti bagus. Kenapa? Karena
garisnya tidak melebihi reflektor, jadi tidak ada istilah silau. Kenapa? Karena dia versi payungnya payung bawah, bukan payung atas. Jadi saya kasih tahu nanti ya. Kabelnya lepas. Jadi nanti saya kasih tahu payungnya ya. Jadi desain ini nih, desain payung ini mempengaruhi. Ya, bocoran sinar ini mempengaruhi. Ya, jadi ada yang payungnya desainnya begini, ada yang agak di atas, ada yang rata aja. Anda perhatikan deh untuk yang beli. Nah, ini waktu itu saya jual juga istilahnya juga tidak ada komplain soal cut off jelek ya. Soal cut off jelek. Tuh, hasil cut off-nya. Ya, memang segitu aja, tapi ini kita nggak bisa menilai karena reflektornya udah buluk. Jadi tidak dipantulkan secara sempurna. Tapi intinya adalah saya mau membicarakan soal bayangan gelap ya. Bayangan gelapnya bagus. Ya, cut off-nya juga bagus tuh di atas garis ya. Saya rasa cukup break-in-nya ya. Jadi jangan lupa deskripsi sebelum beli Anda cek dulu ya. Oke, terima kasih. Oke, biar mendapatkan info yang berimbang ya. Jadi kalau menggunakan HID kan bayangan gelapnya nggak ada ya. Bayangan gelapnya nggak ada, dan kita akan mengukur berapa luxnya dari HID ini ya. Ini menggunakan balas yang wattnya adalah 50 ya, 53 ya saat ini. Terukur 53 ya, 53 watt ya. Jadi HID-nya adalah 53 watt ya, bukan 35 ya. 53 watt ini terbaca di luxmeter cuma 1000. Oh, 10.000 ya. Oh, 1000. 103 dikali 10 ya. Nih, saya zoom. Jadi kita tidak mau ada dusta di antara kita, kira saya nipu-nipu. Luxmeter saya tiba-tiba layarnya menghitam di tengah. Saya nggak tahu kenapa LCD-nya ya. Di situ angkanya 103, tapi di bawahnya ada kali 10 ya. Ya. 98 kali hari. Oh, kalau tangan saya ke situ jadi 101 di bawahnya kali 10. Jadi cuma 1000 luxnya. Ya. Sedangkan LED bisa 3000-an, Bro. Ya, 2000-an, 2800, 3000. Jadi kalau mau bertanya terang, ya. Kalau mau bertanya terang, ya. LED lebih terang daripada HID. Ya, kalau bertanya terang. Tapi kalau soal bayangan gelap di bolam H4, bayangan gelap kalau ini dia nggak ada bayangan gelap. Jadi otomatis kalau HID H4 lebih padat, tapi kurang powernya. Wattnya gede loh, 53 ya, 53 wattnya. Sedangkan kalau LED 30 watt aja yang Cree XHP second generation saja sudah bisa mengalahkan ini HID. Makanya kita kenapa udah nggak mau import HID. LED lebih terang, powernya lebih gede, lebih hemat listrik. Ya, jadi buat Anda yang bertanya HID dengan LED bagus mana, sebenarnya ya tentu teknologi makin maju, makin kekini, ya tentu makin bagus. Ya, LED lebih terang. Nah, tinggal Anda pilih LED yang mana, yang mempunyai bayangan gelapnya kecil, ya, wattnya gede, luxnya gede, dan stabil, adjustable, bisa disetting, ya, seperti itu. Jadi masing-masing punya kelemahan, masing-masing punya kelebihan. Anda pakai HID ini bayangan gelap di atas nggak ada, padat sama seperti halogen. Tapi karena dia kurang wattnya, kurang powernya, nanti ada yang berkomentar, Pak, ini kan LED-nya pakainya yang HID-nya pakai yang 30.000 Kak. Bagaimana kalau pakai yang 6.000? Sama, nggak beda jauh. Paling kalau yang 6.000 Kelvin lebih terang juga paling lebih terang 200 lux. Ya, lebih terang 200 lux nggak menambah banyak gitu ya. Jadi tetap kalau ngomongin terang, LED sekarang lebih terang. LED lebih terang tapi wattnya lebih kecil. Ya, ini HID-nya 50 watt loh. Bagaimana HID 35 watt? Pasti lebih redup daripada ini. Ya, lebih redup daripada ini. Apalagi kalau Anda beli HID-nya yang 300 ribuan, lebih redup lagi. Ya, kalau Anda beli HID yang agak-agak bermerek, agak branded, agak kualitasnya bagus,
masih bisa lebih terang. Apa kalau Anda beli HID yang maunya 300.000, yang 200.000, lebih redup daripada ini, saya berani jamin. Pegang omongan saya, ya. Jadi Anda sudah dapat kesimpulannya, Anda bisa cerna, ya. Jadi LED vs HID lebih terang LED kalau diukur secara power, ya. Tapi LED kalau sorotan samping ada bayangan gelap. Nah, kalau di HID tidak ada bayangan gelap, gitu ya. Bayangan gelap ini mempengaruhi sinar padatnya di tengah, ya. Jadi makanya carilah LED yang bayangan gelapnya kecil dan adjustable. Ya, kenapa perlu adjustable? Karena supaya bisa mengatur bayangan gelap itu dan cut off-nya. Ya. Jadi beli LED bukan cuma hanya ngelihat wattnya gede, wah di HP gede bagus, padahal bayangan gelapnya gede, nggak bisa adjustable. Ya, seperti itu kesimpulannya. Saya rasa cukup untuk Anda yang cerdas, saya rasa bisa memahami. Cuman banyak orang juga yang mengcounter omongan saya, ya Anda praktek sendiri saja, ya. Praktek sendiri saja, ya. Karena percobaan-percobaan saya ini merupakan percobaan yang real, realita yang saya temukan di masyarakat umum, gitu ya. Perbandingan HID dengan LED. Nah, kita bahas soal bayangan gelap, kebetulan ada yang beli, ya, bolam ini 30.000 Kak, ya. Oke, terima kasih. Gimana kalau di HID mengenai glare, ya? Silau, banyak orang bilang pakai HID silau, terutama H4. Iya, betul. Kalau Anda memilih bolam yang salah, ya. Jadi bolam H4 high low itu di sini ada lobang. Nah, lobang ini menentukan tinggi dari dasar ini ke sini, lobang ini berapa. Dan kenapa dia ada cowakan ini sedikit? Ada yang versi lebih tinggi, ya. Ada yang hitamnya di sini. Ada cut off lagi di dalam. Ya, ini menentukan glare-nya. Cut off-nya sebenarnya bagus, dibentuk oleh ini nih, cut off. Cut off dibentuk oleh ini, tapi banyak orang bilang glare. Nah, glare-nya itu dari lubang ini, makanya Anda milih-milih bolam, ya, lubang ininya harus penting. Berapa tingginya dari sini, karena banyak sekali bolam yang kelihatan fisiknya sama. Barang buatan Cina seperti itu, fisik kelihatan sama, tapi kadang-kadang orang nggak memperhatikan spesifikasi ininya berapa, ya. Dan bagian hitamnya ini harus dimelengkungin, kenapa? Supaya waktu low beam nggak bocor ke sini, ya, sinarnya nggak bocor. Jadi sebenarnya saya udah nggak banyak bahas mengenai HID, karena kenapa? Udah ketinggalan zaman. Dan waktu itu di bawah tahun 2010 saya juga kan belum bertelur di YouTube, jadi saya nggak banyak bahas. Paling pada saat itu saya adalah menjual di modifikasi.com, di Kaskus. Saya sudah banyak membahas mengenai glare HID. Cuma yang namanya forum, saya nggak tahu tuh thread saya masih ada atau tidak, ya. Tapi kalau membahas di YouTube kan ya itu abadi, ya, selama servernya masih ada. Tapi kalau dulu saya banyak sekali menulis di modcom, di modifikasi.com, menulis di Kaskus, tapi saya tidak tahu sekarang forumnya, threadnya isinya masih ada atau tidak, dan saya juga sudah tidak mengelola, saya juga tidak pernah login lagi, ya. Jadi kalau soal membahas cut off, membahas soal glare, sebenarnya saya sudah banyak bahas tuh di forum, ya. Memang di tahun itu kan lagi boomingnya forum, ya. YouTube belum ada. Jadi ya saya rasa kalau mau membahas HID mengenai glare, bagaimana cara supaya dia nggak silau segala macam, kayaknya udah ketinggalan zaman, ya. Makanya kita membahasnya sekarang arahnya ke LED, karena yang sedang booming, ya, yang sedang in lah saat ini orang LED. Kalau HID kayak kalau saya bahas sekarang juga, saya juga barangnya juga saya udah nggak punya, udah nggak import baru, ya. Jadi saya rasa kalau bahas mengenai itu sudah ketinggalan zaman, gitu ya. Tapi kalau Anda masih mau beli stok-stok lama dari saya yang settingan saya masih punya, ya, masih punya, ya, karena saya harus memperhatikan tinggi ininya berapa, ya, segala macam, supaya cut off-nya bisa bagus dan tidak glare, tidak silau, ya. Saya dulu banyak membahas itu di modifikasi.com, dan ada orang yang juga mengcounter, ya, seperti biasa lah, namanya orang pasti ada pro dan kontra. Ada orang Surabaya katanya dia dokter dengan username-nya apalah, saya nggak tahu lah. Dia sering mengcounter saya, dia sering membuli saya. Wah, lu kejungki wenas aja tuh, jago ahli cut off katanya, ya. Dulu itu di modifikasi.com dan di Kaskus, ya. Seorang dokter loh dia. Seorang dokter yang hobi lampu mungkin, ya. Orang Surabaya.
Ya, seperti itu. Jadi di LED pun pasti juga ada yang mengcounter saya, omongan saya, karena wajar ya. Politik pun begitu, ada yang pro, ada yang kontra. Ya, seperti cebong dan kampret pun ada yang pro dan ada yang kontra. Ya, sama membahas lampu juga ada yang pro, ada yang kontra. Ya, terserah Anda. Anda boleh percaya omongan saya, ya Anda amini. Anda nggak percaya juga nggak masalah. Ya, namanya juga forum bebas. Terima kasih.